Oke, dan kita simak apa rekomendasi saham pilihan dari Mas Nafan pada hari ini pemirsa. Apakah sektor poultry masuk dalam 4 saham pilihan teratas? Ya, saham-saham yang direkomendasikan adalah ada BBRI, Cepin, ESA, dan juga ISAT, begitu ya. Oke, kita ke BBRI terlebih dahulu, Mas Nafan. Semenarik apa BBRI untuk Anda rekomendasikan? Ya, dan kita lihat grafisnya di layar ya. Ini mungkin bisa Anda capture atau screenshot pemirsa dengan support dan resisten selengkapnya ya. Semuanya akumulasi buy. Oke, mungkin kita ke BBRI dulu ya, Wiki ya. Boleh. Seperti apa Mas Nafan? BBRI. Baik, BBRI di sini memang terlihat mengalami koreksi harga ya selama 4 periode dalam daily chart. Semestinya ini berpotensi rebound karena pergerakan harga saham tersebut sudah menguji 2 harmonic support trend line ya, baik itu uptrend line maupun juga minor downtrend line begitu, sehingga memang potensi rebound masih terbuka lebar. Kemudian juga di sisi lain kalau secara indikator volume itu juga mengalami peningkatan, sehingga diharapkan bahwasannya koreksi daripada BBRI itu mulai terbatas ya. Untuk BBRI akumulasi beli kalau support level 4220, resistance pertama atau target price pertama di level 4480. Kalau misalnya jika break di 4480, maka resistance berikutnya sebagai target price kedua di level 4630. Untuk target harga jangka panjang adalah di level 5300 untuk BBRI. Oke, kalau untuk Cepin tadi belum kita bahas secara teknikal. Oke. Di sini untuk Cepin seperti yang saya jelaskan sebelumnya terlihat pola Morningstar candlestick pattern. Hal ini mungkin sekali potensi stimulus beli pada pergerakan harga saham tersebut. Tentunya juga pergerakan harga Cepin ini selama beberapa bulan terakhir memang masih bertahan ya di atas batas daripada uptrend line support gitu ya, sehingga ini kalau menurut saya ini harganya juga termasuk menarik untuk dicermati. Sementara itu volume juga mulai meningkat dan juga indikator RSI di sini sudah meninggalkan level oversold begitu, mengingat pola daripada Morningstar candlestick pattern tersebut, sehingga saya pikir akumulasi beli untuk Cepin bisa dipertimbangkan. Support terdekat level 5250, sementara untuk level resistance baik itu pertama, kedua, dan ketiga ini secara bertahap, jangka pendek maupun juga jangka menengah itu di level 5550, 5750, dan 6050. Oke, di perdagangan kemarin Cepin ditutup di 5425. Kalau dari support Anda 5250, artinya dengan level terakhir katakanlah ini cukup menarik untuk bisa akumulatif buy ya Mas Nafan? Iya betul. Lagi sudah menguji ke ini harmonic support uptrend line tersebut begitu. Baik, kemudian ESA dan juga ISAT mengapa masuk dalam rekomendasi Anda? Oke, di sini kalau untuk ESA ya, kalau untuk ESA di sini pergerakan harga saham sudah ini ya, sudah menyentuh support psikologis di level 920. Sementara itu indikator stokastik KD ini menunjukkan sinyal positif begitu, dan belum lagi juga kinerja laporan keuangan emiten ya. Kalau jika saya komparasi dengan fundamental untuk di Q3 ini juga mengalami peningkatan 1000% ya untuk bottom line. Saya pikir ini katalis positif tambahan juga ya untuk ESA. Akumulasi support di level 920, resistance di level atau target price-nya di level 1020 dan 1090 ya untuk jangka pendeknya. Kalau ISAT? Nah kalau ISAT di sini pergerakan harga sahamnya berupaya untuk rebound dari batas bawah daripada pola disjoint angle. Ini juga membentuk pola bullish counter attack candlestick pattern. Hal ini bisa ada potensi stimulus beli pada pergerakan harga saham tersebut. Kemudian juga indikator RSI di sini berpotensi bentuk pola golden cross. Jadi akumulasi terbuka lebar. Supportnya berada di level 6675, sementara untuk level resistance pertama dan kedua jangka pendek di level 7000, kemudian 7225, sementara untuk target harga jangka menengah maupun jangka panjang itu di level 8100. Oke, itu dia ya, ada ISAT, ESA, Cepin, dan juga BBRI rekomendasi dari Mirai Aset Sekuritas. Betul sekali, dan semuanya direkomendasikan akumulatif buy.
Ya, dan saya mencermati pre-opening saat ini gitu ya. Peluangnya seperti apa sih, Mas Nafan? Mengingat investor kan lagi wait and see nih, data inflasi Amerika dan dolar Betul. mengalami penguatan lagi atau meroket lagi. Nah, kira-kira peluangnya ke indeks harga saham gabungan akan seperti apa? Mengingat dari Nasdaq di Bursa Wall Street semalam itu jatuh ke level terendah sejak Juni 2020. Iya, betul. Baik, di sini kalau saya cermati ya untuk pergerakan ISG secara teknikal, ini sepertinya masih berada dalam minor down channel. Ini hanya untuk jangka pendek. Begitu. Tapi meskipun demikian, kalau secara major, ini dari bulan ke-7 hingga sekarang pergerakan IHSG saat ini masih bertahan di atas batas ya daripada major uptrend line. Gitu. Jadi kalau secara jangka panjang itu semestinya tren daripada ISG lebih kecenderungan menguat begitu ya, meskipun kita melihat terdapat berbagai global uncertainty, misalnya berkaitan dengan global soaring inflation yang terjadi, kemudian juga hal ini juga berkaitan dengan adanya kebijakan agresif tightening monetary policy yang diterapkan oleh para central banks, sehingga hal tersebut juga memicu terjadinya potensi terjadinya probabilitas resesi global yang semakin meningkat di tahun depan. Tapi kalau selama fundamental makroekonomi domestik memang masih relatif solid ya, maka hal ini bisa menjadikan boost of confidence bagi para pelaku pasar untuk tetap berinvestasi di tanah air misalnya seperti itu. Dan sementara itu juga memang kita akui bahwasanya para pelaku pasar sedang menanti ya perilisan data US CPI di Amerika Serikat. Sebelumnya kan itu di level 8,3 ya untuk per Agustus, sementara kalau untuk per September semestinya diproyeksikan akan lebih rendah lagi dibandingkan dengan 8,3. Jadi kira-kira kisaran di 8,1% hingga 8,2%. Mengingat kalau di Amerika Serikat itu sebenarnya untuk proyeksi terjadi peak inflation itu diperkirakan hanya terjadi di kuartal ketiga, sementara di kuartal keempat dan selanjutnya sudah melandai gitu. Jadi tidak ada ekspektasi lagi atau khawatir lagi terjadi soaring inflation. Bahkan juga di sisi lain kalau misalkan kita mengacu kepada the Fed's dot plot ya untuk per September yang lalu itu mediannya ya. Median di tahun ini kan di kisaran 4,4%, tapi di tahun 2023 itu mulai di 4,6% dan 2024 seterusnya itu mengalami penurunan media, berarti otomatis sudah mulai terjadi pivot daripada agresif tightening monetary policy untuk kedepannya akan lebih cenderung terjadi pelonggaran pengetatan dalam hal its monetary policy begitu, sehingga saya pikir tentu ini juga akan memberikan optimisme tambahan ya bagi para pelaku pasar untuk berani masuk ke dalam aset yang beresiko tinggi, yang misalkan di pasar saham khususnya di tanah air ini, mengingat fundamental makroekonomi domestik yang masih relatif solid. Bahkan kalau dari Miraset Sekuritas Indonesia ini masih belum berubah ya terkait dengan proyeksi ISG di akhir tahun 2022 ini, yakni di kisaran 7.400 gitu, sehingga kita berharap misalnya untuk window dressing ataupun juga Santa Claus rally misalkan untuk bulan Desember, bahkan untuk untuk periode laporan keuangan Q3 tahun 2022 ya, itu semestinya rata-rata proyeksinya masih cenderung berjalan progresif ya, baik itu top line maupun juga untuk bottom line, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk melakukan akumulasi gitu terhadap emiten-emiten fundamental baik. Baik, jadi saat IHSG sekarang di bawah 7.06972 wiki ya, ini kesempatan karena menurut Mas Nafan masih ada peluang ke 7.400 akhir tahun. Jadi sebelum itu terjadi kita beli dulu di harga murah ya? Ya, betul sekali. Dan sebetulnya secara psikologis bagaimana sebetulnya pelaku pasar menyikapi statement dari Presiden Jokowi yang menyatakan winter is coming, or winter already here, dan juga statement dari Bahlil Lahadalia yang menyampaikan 2023 akan gelap dan lain sebagainya. Secara psikologis bagaimana pelaku pasar menyikapi ini dan apa yang bisa dijadikan pegangan untuk kemudian tetap merasa optimis terhadap pasar modal di Indonesia, Mas Nafan? Oke, di sini kalau misalkan kita berbicara pada probabilitas resesi ya, misalkan di antara negara-negara terkait, itu kalau di Indonesia masih ini ya,
masih sangat rendah begitu ya untuk probabilitas resesi apalagi di tahun depan. Kita ini masih 5% begitu. Bandingkan kalau misalkan jika yang terjadi Amerika Serikat ini masih di kisaran 50% untuk probabilitas terjadi resesi. Kemudian kalau untuk negara-negara Eropa, misalnya Inggris terlebih dahulu, Inggris itu 60% untuk probabilitas resesi. Sementara di Eropa ini karena mengingat krisis pangan maupun juga krisis energi maupun juga geopolitical tensions yang terjadi di wilayah Ukraine misalnya begitu kan membuat probabilitas resesi di Eropa itu di kisaran 72,5% gitu. Jadi memang cukup tinggi probabilitas tersebut. Tapi kalau bisa kita komparasikan, Indonesia ini merupakan lebih rendah ya, merupakan yang termasuk yang terendah misalkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Misalnya Filipina itu hanya 10% probabilitas resesi, bahkan Singapura itu di kisaran 20% daripada probabilitas resesi tersebut. Jadi selama fundamental makroekonomi domestik kita masih relatively solid, gitu ya, maka saya pikir ini semestinya bisa jadikan acuan ya bagi para pelaku investor untuk terus menambahkan akumulasi ya terhadap emiten yang fundamental baik, khususnya seperti itu. Baik, akumulasi saja fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini masih oke sambil terus dicermati perkembangannya, begitu ya Pak Nafan ya? Iya, betul. Oke, bukan zaman lagi beli saham terus ditinggal gitu ya, tapi harus selalu diikuti perkembangan, laporan keuangannya juga seperti apa dan kondisi barometer ekonomi lainnya ya. Iya, betul sekali Mbak Prisa. IHSG pagi hari ini dibuka turun 0,46% di 6.961. Kita lihat juga ya, ini IHSG-nya turun pemirsa di posisi tadi dan Jakarta Islamic Index juga kita lihat turun 0,25% dan LQ45 turun 0,51%. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top 10 gainers di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. Di antaranya adalah Bumi, kemudian juga BBRI, ESA, dan juga BRMS dengan penguatan 2,84%, 0,46%, dan 5,76% untuk ESA, dan BRMS menguat 3,11%. Oke, itu dia ya. Kemudian untuk top losersnya pemirsa, kita masih menantikan dan kalau kita lihat Bumi ini kan tadi masuk dalam gainers setelah kemarin sempat tertekan dan hari ini rencananya akan melangsungkan agenda RUPS ya, berikut juga dengan emiten-emiten lain pemirsa. Oke, itu dia untuk gainers dan losersnya pemirsa adalah BBCA turun 1,2%, ADMR turun 0,27%, Telkom turun 1,36%, ASI turun 0,77%. Dari gainers dan loser ada dua emiten yang punya agenda hari ini seperti ASII, KUM dividen tunai interim tapi turun pembukaan nih Mas Nafan. Kemudian Bumi RUPS justru menjadi top gainers. Bagaimana peluang dua saham ini singkat saja? Oke, di sini pergerakan harga saham ASI ini penurunannya tidak terlalu signifikan ya yang terjadi pada hari ini begitu ya, masih di 0,38%. Sementara itu juga pergerakan harga saham ini masih berada di atas harmonic downtrend line support gitu ya. Mestinya ini juga menurut saya menarik dicermati dalam rangka akumulasi. Belum lagi juga secara RSI di sini sudah oversold gitu. Jadi ini kelihatannya menarik begitu ya kalau menurut saya untuk menambah kepemilikan ASI. Kalau untuk Bumi? Oke, Bumi. Nah, ini kalau untuk Bumi ini sejatinya kalau menurut saya jika ditutup di kisaran positif ya, positif teritori misalnya di 1% atau enggak hingga 2% gitu, maka ini sepertinya juga pola yang terbentuk ialah bullish haramic candlestick pattern ataupun juga bullish inside bar. Sejatinya kalau menurut saya ini Bumi masih berpeluang terjadi terjadi penguatan selama misalnya harga komoditas batu bara dari global ini mendukung begitu. Baik, dan menarik sekali analisa-analisa yang sudah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi investasi di pasar modal Indonesia oleh investor dalam negeri begitu ya. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih untuk analisis dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi, terima kasih Mas Vicky. Terima kasih Mbak Prisa, sukses selalu untuk Edex Channel. Baik, terima kasih.